Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Bapak Dimas. Sekarang kita akan belajar tentang beberapa aplikasi pengolah data, pengolah vektor, pengolah pixel, pengolah film, serta pengolah multimedia. Kemarin kita telah mengenal tentang pengenalan desain grafis, entah itu pengertiannya, entah apa aja itu ada yang ada di desain grafis. Sekarang kita akan belajar tentang aplikasi pengolah. Nah, yang pertama ada aplikasi pengolah tata letak atau layout, aplikasi pengolah vektor atau garis, aplikasi pengolah pixel atau gambar, aplikasi pengolah film atau video, aplikasi pengolah multimedia. Nah, sekarang pertama adalah pengolah aplikasi tata letak atau layout. Apa sih aplikasi pengolah tata letak itu? Nah, aplikasi pengolah tata letak adalah program ini digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, buklet, poster, dan sejenisnya, di mana kemampuannya lebih dalam pengaturan penempatan teks dan gambar. Program yang termasuk aplikasi ini adalah Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Ventura, Microsoft Publisher, dan Quark Express. Nah, selanjutnya yang kedua adalah aplikasi pengolah vektor atau garis. Program ini dapat digunakan untuk membuat dan mengolah gambar dalam bentuk vektor atau garis, atau sering juga disebut dengan gambar vektor, vektor grafik. Contoh gambar vektor adalah teks logo perusahaan dan desain publikasi. Aplikasi ini sering juga disebut dengan program Illustrator. Objek yang dihasilkan oleh program ini merupakan kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Program yang termasuk dalam kelompok ini adalah Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, and Metacreation Expression. Nah, baik. Yang ketiga adalah aplikasi pengolah pixel atau gambar. Program ini digunakan untuk mengolah dan memanipulasi gambar atau foto. Biasanya dipakai di studio foto untuk mengolah dan memanipulasi hasil foto sebelum dicetak. Berbeda dengan gambar vektor atau garis, gambar yang diolah dalam program ini tersusun atas titik-titik elemen atau piksel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu, atau dikenal dengan istilah gambar bitmap image. Anda tentu sering mendengar istilah megapiksel. Istilah tersebut menyatakan jumlah titik elemen dalam sebuah gambar atau foto, resolusi gambar, dan menjadi salah satu indikator bagus tidaknya sebuah gambar. Di samping faktor-faktor yang lain tentunya, gambar dan foto yang diolah dapat diperoleh dari hasil scanner atau kamera digital. Meskipun demikian, program ini juga dapat mengolah garis dan kurva, tetapi dianggap sebagai kumpulan piksel. Program ini yang termasuk dalam aplikasi ini adalah Microsoft Paint, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Paintshop Pro, Metacreation Painter, Microsoft Photo Editor, dan Ascope Photo Studio. Yang keempat adalah aplikasi pengolah film atau video. Program ini digunakan untuk mengolah dan memanipulasi film dalam berbagai macam format. Dengan program-program ini, Anda dapat memberikan subjudul, terjemahan atau lirik pada karaoke, menyunting, memberikan efek, atau menambahkan suara pada film. Program yang termasuk dalam kelompok ini adalah Adobe After Effects, Forward Direction, Showbiz DPD, Aulit Video Studio, Element Premiere, AC Media Creator, Finacle Studio Plus, dan Nero Ultra Edition. Dan yang terakhir, yang kelima adalah aplikasi pengolah multimedia. Program ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi dalam bentuk film atau movie, animasi, teks, gambar, atau suara yang dirancang sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan lebih interaktif dan menarik. Program yang termasuk dalam kelompok ini adalah Macromedia Direction, Macromedia Place, Multimedia Builder, LSED, dan Hyper Studio. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam sebuah pekerjaan.
Oke, di antara sekian jenis program pengolah grafis di atas, pada kesempatan ini kita akan menggunakan program CorelDRAW versi 11. Ada beberapa alasan mengapa dipilih program ini. Pertama, program ini digunakan untuk membuat desain dalam bidang percetakan, di mana perkembangan industri di bidang ini terbilang cukup pesat. Kedua, program ini banyak digunakan orang karena kemudahan dan keleluasannya dengan perkakas atau tools yang ada untuk memenuhi keperluan-keperluan desain, mulai dari pembuatan logo sederhana sampai pembuatan ilustri yang rumit. Seperti telah dijelaskan di atas, program ini adalah program untuk mengolah gambar vektor. Dibandingkan dengan gambar bitmap, gambar vektor mempunyai kelebihan. Dari segi kualitas, tampilan gambar vektor lebih bagus. Ini dapat dilihat jika gambar diperbesar melewati maksimalnya sehingga dapat terlihat unsur aslinya. Gambar bitmap jika diperbesar akan terlihat unsur aslinya, yaitu tersusun atas kotak-kotak piksel. Adapun gambar vektor jika diperbesar akan tetap terlihat utuh. Hasilnya, gambar bitmap akan terlihat pecah jika diperbesar, sedangkan gambar vektor terlihat tetap utuh. Oleh karena itu, gambar desain yang dihasilkan oleh program seperti CorelDRAW dapat dicetak dalam berbagai ukuran tanpa mengurangi kualitas tampilannya. Kelebihan lain dari CorelDRAW adalah kemampuan penanganan teks dan fasilitas penulisan teks yang memungkinkan untuk membuat proyek-proyek yang berkenan dengan banyak naskah atau teks seperti brosur atau tampilan sebuah halaman. Selain itu, keunggulan program CorelDRAW adalah user interface-nya yang mudah disesuaikan untuk mengolah toolbar secara utuh. Hotkey, menu, roll up, dan status bar yang dapat dikonfigurasi sendiri. Bekerja dengan CorelDRAW lebih menyenangkan dan mudah dalam pemakaiannya. Fasilitas yang lain adalah widget tutor notes, menu-menu, serta dukungan dalam penggunaan tombol kanan mouse. Nah baik, itu adalah materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakit-sakit. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear